Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap semangat dan tetap sehat selalu. Oke guys, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai rata-rata atau mean dari data dalam daftar distribusi frekuensi berkelompok. Oke guys, siap belajar? Baik. Kita mulai dengan pengertian. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang saat kita mengambil data tentang tinggi badan, pengukuran suhu, berat badan, jarak, kecepatan, dan lain-lain, hasil pengukuran tidak selalu dapat dinyatakan ke dalam bilangan yang bulat, tetapi cenderung bilangan yang desimal. Begitu ya guys ya, pengertiannya. Baik. Karena jika nilai X kita sebut sebagai nilai pengukuran, maka nilai X akan lebih praktis jika dinyatakan dalam suatu interval atau kelompok. Data acak yang jumlahnya besar dikelompokkan ke dalam beberapa kelas atau interval. Gitu ya. Baik. Kita lihat contoh pertama. Misal tinggi badan siswa kelas 12 disajikan dalam daftar distribusi berikut. Nah, seperti itu guys ya. Jadi yang tingginya 150 sampai dengan 154 itu ada 2 orang. 159 sampai 155 sampai 159 itu 5 orang, 5 anak. Dan seterusnya, ini 170 sampai 174 itu ada 1 anak gitu ya. Kalau kayak Pak Guru Toto itu tingginya 172, tapi tidak 172 pas ya. 172,6 gitu ya, sentimeter, tetapi itu juga tidak pas. Sehingga ini dipakai jika ada anak siswa yang tingginya seperti itu ya kita kategorikan di dalam kelompok ini gitu, atau kelas atau interval ini. Oke guys, siap? Baik. Nah, ini yang saya beri garis merah ini, tanda ini disebut kelas atau interval pertama, gitu ya. Kemudian 155 sampai 159 itu disebut kelas atau interval kedua, dan seterusnya ya. Ini kelas ketiga, interval keempat, interval kelima, begitu ya maksudnya. Baik. Kemudian yang di sini itu disebut batas bawah. Ini 150 adalah batas bawah kelas pertama. 170 adalah batas bawah kelas kelima, gitu ya. Baik, kemudian yang di sini itu adalah disebut batas atas. Kalau ditanya batas atas kelas ketiga berapa? Ini 164, gitu ya. Baik. Nah, sekarang yang dimaksud dengan tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5, gitu ya. Tepi bawah kelas pertama berapa? Ini 150 dikurangi 0,5 itu berarti 149,5. Tuh. Kemudian tepi bawah kelas ketiga misalnya, itu sama dengan 159,5 gitu. Oke, gampang. Nah, sekarang tepi atas kelas. Tepi atas kelas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, kalau di sini tepi atas kelas kelima itu adalah 174,5 berarti, gitu kan? Tepi atas kelas kedua berapa? 159,5 dan seterusnya gitu. Itu contohnya seperti itu. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas atau dilambangkan dengan C itu adalah
tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Nah, kalau di sini berarti berapa? 154,5 dikurangi 149,5 itu sama dengan 5. Oh, berarti ini panjang kelasnya atau panjang intervalnya adalah 5, gitu ya. Baik. Nah, sekarang titik tengah kelas atau dilambangkan dengan XI itu adalah setengah kali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Di sini X1-nya berapa? Di sini berarti setengah kali 150 ditambah 154. Oh, berarti 152. Di sini 157. X3-nya 162 dan seterusnya. Begitu ya pengertiannya. Baik. Nah, sekarang menentukan rata-rata. Rata-rata data berkelompok dapat ditentukan dengan cara ini. X rata-rata sama dengan ini rata-rata sementara ditambah sigma jumlah frekuensi kali UI itu kode ya. Kode itu dimulai 0 itu dipakai untuk memberi kode interval kelas yang mempunyai frekuensi terbesar gitu. C panjang kelas, sigma Fi adalah banyaknya frekuensi. Tuh. Baik, kita lanjut. Itu penjelasannya. Ya, rata-rata sementara itu diambil dari XI dengan frekuensi terbesar atau titik tengah dengan frekuensi terbesar. Punya kode, kemudian C-nya panjang kelas. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan rata-rata tinggi badan siswa kelas 12 dari data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi berikut. Nah, seperti itu. Baik, kita jawab. Nah, cara rumusnya itu ya. Kemudian kita perlu membuat tabel titik tengahnya itu tadi ya. Di sini titik tengahnya 152, ini 157, yang terakhir adalah 172 gitu ya. Nah, nanti rata-rata sementaranya adalah ini 162 nih ya kan. Sekarang kita cari UI-nya dulu, kode. Nah, ini kode yang mempunyai frekuensi terbesar kita beri kode 0, di atasnya min 1, min 2. Nah, ini urut saja ya, guys. Tuh, kemudian di sini kita cari FI UI. Nah, dikalikan ini 2 kali min 2 min 4, 5 kali min 1 min 5, 9 kali 0 itu 0, 3 kali 1 itu 3, 1 kali 2 itu 2. Kemudian ini dijumlah. Ini juga dijumlah. Tuh. Jumlahnya adalah 20 frekuensinya, kemudian sigma FI UI-nya berapa ini? Sama dengan min 4, ini kan 3 tambah 2, 5, ini habis, ini tinggal min 4, gitu ya. Nah, angka-angka ini dimasukkan di sini. Ini tadi berapa? 162, kemudian sigma FI UI adalah minus 4, kemudian dibagi 20, dikalikan C-nya 5 sama dengan ini kan min 1 berarti 161. Gitu ya guys. Gampang? Oke. Itu saja guys yang bisa Pak Guru Toto jelaskan untuk mencari rata-rata atau min dari data yang berkelompok. Itu menggunakan cara pengkodean. Cara yang lain bisa, tetapi cara yang paling kecil angkanya, kita menggunakan angka yang kecil itu adalah data dengan mencari min dengan pengkodean. Itu guys. Nanti jika ada hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan langsung ke Pak Guru Toto atau bisa melalui YouTube di Pak Guru Toto channel. Oke guys, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like, share, dan komen.
Oke, thank you.